Oke, halo guys, and welcome back to my channel Kironime. Jadi di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk chapter yang ke-13. Nah, jadi kita bakal lanjutin pembahasan chapter sebelumnya yang dimana kita udah bahas chapter 12. Nah, jadi buat kalian yang belum lihat chapter sebelumnya atau mau lihat dari awal bisa cek aja videonya di playlist. Nah, tanpa basa-basi langsung aja kita ke light novelnya. Nah, tapi sebelum itu seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe supaya saya semakin semangat dalam mengupload video, dan jangan lupa juga tekan notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke videonya. Nah, oke, di sini untuk bab 13 atau chapter 13 judulnya adalah pahlawan roti yang sedang kesepian. Oke, ini dia. Kami memilih jalan memutar dan tiba di pasar cukup lama. Aku membagi tugas berbelanja dengan Red. Para pedagang tidak punya semangat di bawah teriknya panas matahari. Mereka malas untuk menawarkan dagangannya. Mereka bahkan nongkrong di tempat teduh sambil mengayunkan kipas. Nah, jadi ini ceritanya di part sebelum itu. Selesai habis beli kasur ya, balik, dan setelah balik dia itu ketemu Tanta sama Al itu sedang kelahi sama Ademi. Dan setelah dilerai, nah ini kelanjutannya seperti ini guys. Ini benar-benar mengejutkan. Kami berbeda dengan mereka. Dengan semangat kami berbelanja, aku tersenyum kecil melihat suasana di pasar begitu sangat cocok dengan kepribadian kota Sultan. Di kampung halaman Red, pasar tetap akan ramai meskipun cuacanya panas. Ini membuat Red ingin berkata, aku sudah berpengalaman. Jadi cuaca panas begini tak mempan buat Red. Memang, Red hanya berada di kampung halaman selama masa kanak-kanak saja. Itu pun sebentar. Itulah kenapa Red tidak bisa mengatakan kalau Red ini akrab dengan orang-orang yang ada di kampung halaman. Red jadi penasaran, apa Ruti masih mengingatnya ya? Dulu Ruti selalu menyambutnya pulang dan selalu menungguku di pintu masuk desa. Bahkan dia masih terus melakukannya beberapa tahun. Padahal dulu dia seperti itu. Sekarang dia bersama Ares. Dia sama sekali tidak sadar kalau kakak tercintanya ini pergi. Red sulit mempercayainya. Red tidak bisa membayangkan kalau Ruti membuka hatinya untuk orang lain selain Red. Bertarung dengan Ruti di arena merupakan pertama kalinya Red mengerti kata merinding. Dibandingkan dengan iblis manapun, Ruti lah yang paling menakutkan. Itulah kenapa Red tidak percaya saat melihatmu. Atau Red harus memakai nama lainmu kalau Gideon bisa akrab dengan Ruti. Ekspresi wajahnya memang agak sulit untuk dimengerti sih. Red tidak bisa membayangkan kalau Ares bisa akrab dengan Ruti. Perkataan Red membuat Red agak cemas. Meskipun begitu, Ruti itu sangat kuat melebihi Red. Red tak ingin tahu bagaimana keadaan Hero Party yang sekarang, tapi tampaknya mereka berhasil mengalahkan sang elementar angin, salah satu 4 raja surgawi. Kurasa mereka sudah berjuang keras. Benar sekali, kita berada di kota Sultan, tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, ujar Red. Red berseru seakan ingin mengusir kekhawatiran Red. Dia meraih lengan Red. Yuk kita pulang. Salah satu anggota Hero Party, namanya Danan, dan pemegang pelindungan ilahi Master Bela Diri, berteriak penuh emosi. Ares, sudah waktunya kau memberikan kita istirahat. Sudah berapa kali terus begini? Kita kan bisa kembali untuk membelinya jika kehabisan itu, ujar Red. Ares, pemegang pelindungan ilahi bijaksanawan atau Seg, berkata dengan cuek kepada Danan. Tapi terkadang ia berkata, seakan-akan tersinggung sebagai seorang bijaksanawan karena ia dimarahi seperti anak kecil oleh Danan, orang yang tidak memiliki latar pendidikan.
Sekarang hero party berada di gurun pasir berdarah. Mereka mempunyai tujuan mencari sebuah senjata yang ditinggalkan oleh Raja Iblis. Mereka harus segera menemukannya sebelum pasukan Raja Iblis tiba. Tetapi sekarang sudah menjadi ketiga kalinya mereka kehabisan persediaan air dan makanan, dan mereka harus kembali ke pemukiman. Mereka bahkan masih belum mengetahui letak senjata tersebut. Karena Red atau Gideon telah keluar dari hero party, membuat mereka tidak bisa mengatur persediaan bahan makanan dengan baik. Itulah kenapa persediaan mereka selalu cepat habis di perjalanan. Kalau kau bisa menggantikan posisi Gideon dalam mengatur persediaan makanan dan negosiasi, apa kau tidak ingat? Kata Danan dengan marah kepada Ares. Kemudian di sini si Ares menjawab, aku tidak seperti Gideon. Ares tidak mempunyai waktu luang untuk hal semacam itu. Ares tahu bahwa Danan marah karena hal sepele. Tapi setelah melihat ekspresi serius Danan, Ares merasakan hawa bahaya datang padanya. Tapi sudah terlambat untuknya. Sudah cukup. Danan akan pergi mencari Gideon. Kita tak akan pernah berhasil kalau begini caranya. Kita pasti akan mati sebelum berhasil. Danan hanya bergabung dengan party karena kupikir ini adalah jalan tercepat untuk mengalahkan Raja Iblis. Jika ini bukan jalan tercepat, maka tak ada alasan lagi bagi Danan berada di party ini. Danan serius, itulah yang dipikirkan Ares. Ares mencoba mencari bantuan dengan melihat ke arah tentara salib. Theodora yang sedang duduk tengah melipat tangannya sambil menutup mata, menunjukkan kalau tidak ingin terlibat. Tise, pemegang pelindungan ilahi pembunuh atau assassin, bergabung ke hero party menggantikan posisi Gideon. Dia mempunyai kesetiaan terhadap Ares, tetapi dia tidak berguna dalam situasi seperti ini. Mengusir Gideon adalah tindakan yang fatal. Ares, kau gegabah, kata Danan. Danan, apa kau akan mencari kakakku? Ujar Ruti ya, adiknya Ares, adiknya Gideon atau Red. Itu adalah suara dingin yang bisa membekukan senyuman sinis Danan. Wah, pahlawan sama itu. Danan, meskipun tubuhnya berotot, nyalinya menciut saat di depan pahlawan. Danan menelan ludah. Hero party akan cepat runtuh jika Ares yang mengelolanya. Kita membutuhkan kakakmu Gideon, bahkan pahlawan sama. Aku mengizinkanmu, pergilah, kata Ruti ya. Jadi dia mengizinkan si Danan buat mencari kakaknya. Danan, pergilah cari Gideon. Kami akan terus melanjutkan perjalanannya. Cukup. Setelah mengatakannya, Ruti lalu kembali ke tenda pribadinya. Ruti dapat menggunakan tenda pribadi karena dia adalah pemimpin party. Alasannya yang sebenarnya adalah agar Ares tidak bisa mengganggu waktunya. Saat berpetualang, Ruti selalu sendirian kecuali untuk satu orang, yaitu Gideon. Danan menghela nafas panjang dan duduk di depan Theodore yang masih menutup matanya. Apa yang akan kau lakukan? Kata Theodore. Aku tak punya pilihan selain pergi. Theodore akhirnya tenang saat Danan kembali ke nada arogannya yang biasa. Apa kau juga sependapat bahwa Ares membunuh Gideon karena Gideon adalah beban? Itu sudah pasti karena Ares berencana untuk menikah dengan pahlawan sama. Ia ingin menghidupkan kembali reputasi keluarganya, pahlawan yang menyelamatkan dunia dan seorang bijaksawan, sebuah pasangan serasi dan pasti akan mendapatkan dukungan besar. Dia pasti bisa menghidupkan kembali reputasi keluarganya. Kita tak bisa menyangkal perkataan dari Yarandora waktu itu, bukan? Saat Gideon pergi, ada rekan lain di hero party. Namanya Yarandora, seorang high elf wanita dan pemegang perlindungan ilahi Diva Flora. Dia bisa mengendalikan tanaman. Seminggu selepas kepergian Gideon, dia langsung menuduh Ares yang membunuh Gideon. Selama 1 minggu penuh, dia menggunakan tanaman untuk mengumpulkan informasi, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Gideon. Ares melanggar janjinya dengan Gideon dan mengklaim kalau Gideon pergi atas keinginannya sendiri.
Tetapi Yarandorara tidak mempercayainya dan keluar dari Hero Party. Meskipun kemampuannya dalam mengendalikan tanaman tak sepenuhnya berguna di padang pasir, Gideon Dono merupakan orang yang cerdik. Aku sangat terkesan bahwa ia bisa bertarung sampai sejauh itu hanya mengandalkan skill umum. Ya sih, karena si Gideon ini skillnya skill umum ya guys. Aku juga. Gideon memanglah seorang ahli strategi yang terhormat, ujar Gideon. Gideon Dono adalah pria yang diakui. Danan Dono seorang master bela diri yang otak otot, dan aku seorang asisten instruktur kesatria tombak gereja. Terlepas dari betapa hebatnya Aris Dono sebagai bijaksanawan, ia tak akan pernah bisa mengalahkan kesatria yang dihormati oleh dua orang hebat seperti kita. Tepat sekali. Perkataan Theodore terdengar seperti menyemangati dirinya sendiri. Danan juga mengerti hal tersebut. Gideon masih hidup. Mereka percaya ia akan kembali dan berjuang bersama sekali lagi serta mati bersama. Jika mereka hidup, maka Gideon masih hidup. Mustahil membiarkan Gideon mati sendirian. Cih, kalau begini masalahnya aku harusnya mencari Gideon lebih awal. Jadi aku takkan melalui gurun susah payah begini, ujar Danan. Benar. Kalau Danan Dono berdiskusi denganku sebelumnya, maka aku akan ikut mencarinya. Mereka saling menatap dan tersenyum. Nah, jadi seperti itu untuk light novel chapter yang ke-13. Nah, jadi di sini perselisihan ya di Party Hero untuk saat ini karena menghilangnya atau keluarnya Gideon dari party gara-gara si Ares ini ya, pengrusuhnya satu. Nah, oke, next kita bakal lanjutin ceritanya. Jadi jangan lupa lo subscribe ya supaya nggak ketinggalan. Oke, jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe. Bye bye.